sekarang mereka menggunakan ilmu jurus bipolar itu untuk menghindari tidak membayar utang. Buat apa pakai pengacara kalau alasan begitu? Daripada bayar pengacara, mending bayar hutang kan. Saya aja ngeliat pengacara yang sombong dan belagu, saya marah gitu. Saya tampil di sini, saya akan lawan dia. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Seresta, Cocok follow it, si Cocok Cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Dennis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke kontrakan Dennis, suka-suka Dennis. Bintang tamu kita kali ini kedatangan Bapak Farhad Abbas. Halo Dennis, halo Bang, apa kabar Bang? Salam kenal. Salam pandai. Pertama kali ketemu nih. Oh iya. Gini ya Bang, salamnya Bang. Salam pandai. Salam pandai, cakep. Abang ini lagi, apa tuh nama partai ya? Partai Negeri Daulat Indonesia, Pandai. Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Partai Dennis Indonesia. Partai Dennis Indonesia, bisa aja Bang. Jadi hari ini aku undang Bang Farhad ini mau nanya-nanya tentang hukum Bang. Soalnya, boleh kan? Soalnya kan saya tukang bunga, nggak ngerti sama saya tentang hukum. Iya, mending tukang bunga nggak mengerti tentang hukum daripada orang hukum tidak mengerti tentang hukum. Oh ya benar juga sih ya. Kalau tukang bunga nggak ngerti hukum itu wajar ya Bang saya. Tapi kalau orang hukum tapi nggak ngerti hukum, terus seenaknya mau menghukum orang, ya itu menurut saya nggak. Ya itu salah ya Bang. Jadi kalau misalkan wajar gitu ya, kalau saya salah bicara apa ya wajar. Jadi kalau pengacara yang salah bicara, ahli hukum itu yang katakan dengan hukum. Benar-benar. Jangan katakan mulutnya kayak preman, kayak comberan. Iya benar-benar. Dennis kan katakan dengan bunga. Katakan dengan bunga. I love you Bang. Kalau dia katakan dengan bacot, ya, menghina orang kan. Iya. Kalau pengacara itu boleh nggak sih Bang ngomong, misalkan saya Abang ketemu saya bilang, lu cadel lu gitu. Ada beberapa pengacara yang takabur, kasar gitu. Dan saya lihat gambaran pengacara ini memang dia, ya saya sebut oknum lah gitu. Saya sebutin kalimat kura-kura ninja lah dalam hal pengacara yang sombong itu, yang suka berantem itu kura-kura ninja. Gitu. Nggak tahu apa yang membuat dia sombong, arogan gitu. Padahal kalau lihat dia dari kalangan orang biasa saja. Jadi pengacara juga sudah tua. Kemudian latar belakangnya sarjana apa juga kita nggak tahu ya, umpamanya gitu. Apakah sarjana hukum, fakultas hukum bisnis, perdata, pidana, atau mungkin hanya hukum agama aja kan kita nggak ngerti. Nah, di situ mereka mulai dengan arogansi. Terus saya lihat lawan-lawan dia adalah mantan klien, bisa berpindah-pindah dari lawan sini ke lawan sini, bisa pindah. Iya, saya juga bingung. Dengar-dengar juga mantan kliennya juga sekarang lagi dihajar. Ya, bisa seperti itu gitu. Jadi menurut saya, kalau dari profesi kita beda, di organisasi pengacara yang berbeda, jadi bingung saya ngelawan itu. Tapi saya pikir itu seleksi alam gitu. Kalau pengacara-pengacara itu nggak akan laku. Seleksi alam kayak di hutan Bang. Kalau mau lawan tuh, kan istilahnya gini, kalau pengacara hebat tuh yang berani lompat ke jurang nggak gitu. Iya.
berani, dia berani lompat ke jurang ya mati. Mati, Kalau benar-benar. pengacara yang hebat tuh yang berani turun pelan-pelan, mendaki kembali dan berhasil kan kira-kira Iya, begitu. iya. Nah, ini kalau saya lihat brutal. Brutal. Membabi buta ya. Dan kenapa saya memberi kritik-kritik terhadap pengacara-pengacara yang seperti itu, karena itu sudah kita alami, bukan hanya Dennis yang mengalami gitu. Mereka juga kalimatnya kasar banget sama kita. Kasar banget. Terus, Kasar. Ada beberapa kalimat tuh kayak mengatakan miskin. oh Bang Farhat pernah dihina Iya, miskin? ada oknum lawyer tersebut dia mengatakan miskin. Abang dihina miskin? Dihina, mulutnya merepet kayak perempuan. Kemudian redup. Kemudian bintang, udah nggak bintang, dia bintang. Betul-betul menghina gitu. Saya sampai katakan, kamu jangan takabur gitu. Karena berat banget kamu melawan orang takabur gitu. Saya itu kalau bisa saya nggak berhadapan dengan pengacara gitu, karena susah dilawan. Apalagi kalau kita berkawan kan. Kalau musuh kita gampang lawannya, kalau kawan ini susah dilawan. Gitu. Betul. Nah mereka nggak ada menganut paham atau falsafah begitu gitu. Oke, akhirnya kita buktikan ketika kamu harusnya kita bela, kamu hajar kita, kamu nggak kita bela lagi gitu. Jadi ketika siapa saja mengganggu Dennis, apa itu misalnya dia lawyer, nggak usah takut gitu. Karena kamu bisa menghadapi dia, kamu bisa tanpa menggunakan lawyer pun kamu bisa menghadapi lawyer yang sombong dan arogan gitu. Bisa lah, soalnya Gampang, kan bisa, bisa sendiri. Iya bisa. Aku kan singa Iya, ya Bang, bukan domba, masih rame-rame kayak Iya dia. dong. Kalau singa ngelawan kura-kura ninja kalah kura-kura ninja. Gitu. Saya telan. Gitu. Telan kura-kura ninja gitu kan. Kura-kura ninja kan dikasih cewek manis diem dia. Betul nggak? Betul. Karena istrinya kurang manis, jadi kalau ada cewek yang kelihatan pahanya bening dikit langsung diem. Begitu kan. Dan kedua, seorang lawyer itu nggak boleh genit-genit atau pegang-pegang tangan daripada kliennya gitu. Emang ada ya dia? Ada, enggak contoh. Lawyer, saya nggak nyebutin siapa lawyer gitu. Iya. Kenapa? Karena dia harus memberi kehormatan wanita gitu. Betul. Kalau kita memegang perempuan yang bukan istri kita, kemudian secara terbuka, apalagi itu klien kita, berarti kita tidak menghargai kewanitaan itu gitu. Betul, tidak menghargai istri. Iya, tidak menghargai, bukan istri. Istri itu hanya sebagian khusus. Tapi kita tidak menghargai wanita gitu. Kalau kita bisa tidak melecehkan perempuan di muka umum, karena bentuk pegangan tangan yang bukan murim itu bentuk pelecehan. Oh gitu. Ya betul. Ya nggak? benar. Ya kenapa itu? Kamu udah ada suami. Nah, kemudian ketika kita menerima sebuah kasus, kita harus melihat kamu dilecehkan kapan, tahun lalu, berapa bulan lalu, 6 bulan lalu, karena itu kan delik aduan. Kalau misalnya contoh pengacara selebriti pernah melakukan tidur atau berzina atau selingkuh dengan istrinya orang gitu, dengan asistennya gitu. Ya, kita lihat kapan kejadiannya, dulu keadilan aduan kan ada. Betul. Jadi nggak boleh, oh ini buktinya ada, oh kita laporkan, panggil wartawan, akan kita laporkan, takutkan kalau kau tak ketemu aku, lihat ku hajar kau. Iya, kayak gitu. Masa kayak gitu sih pengacara? Itulah, harusnya ngancam-ngancam. Biasa gini, biasa tuh orang tidak mengerti hukum begitu, supaya dia nggak kena persoalan, baru dia cari pengacara. Betul. Kemudian datang pengacara, halo, saya Farhat Abbas, saya pengacara saat ini mewakili terlapor atau pelapor. Ya, iya, baik-baik dong. Baik, gitu. Ini tidak. Dia mewakili kebodohan dan kebrutalan itu yang harusnya diambil oleh orang tidak tahu hukum, diambil posisi dia mengerti hukum. Iya, gitu. betul. Padahal dia kemudian kan dia berani menantang. Kemudian tujuannya senjatanya hanya media, nggak bang, orang nggak takut. Iya. Kalau media sekarang orang nggak takut. Saya aja dibully rame-rame orang, saya nggak takut. Nggak takut ya? Saya melihat yang bully saya itu siapa? Orang normal bully saya nggak berani. Dia juga takut ketika mau menghina saya. Sehingga saya mengatakan yang bully saya adalah hoax atau mesin atau buzzer yang dibayar gitu. Karena namanya media sosial kan industri gitu. Kalau ketika kalah melawan saya, mereka kalah gitu. Makanya orang bilang, Farhat kok dibully nggak apa-apa. Kalau dibully nggak masalah, itu biasa. Gitu. Iya biasa, aku jadi bully, ya nggak apa-apa. Lihat aja followernya berapa, postingnya berapa, kan ketahuan yang akun itu. Kalau misalnya berani menghina, ada kalimat-kalimat kasar dan dia orang normal, apalagi dia sarjana, nggak akan berani. Nggak berani ya. Nggak akan berani. Tapi apa sih background pengacara itu bang? Tahu nggak sih sekolahnya di mana? Sekolah hukum mana sih yang ngajarin ngancam? Saya ada satu orang teman itu, dia modelnya seperti itu. Ketika kita lawan, istrinya datang minta tolong sama kita. Kemudian menyatakan bahwa orang itu gila, bipolar gitu. Oh, dia bipolar. Ya, ini saya nggak sebut nama ya, tapi ada orang bipolar gila. Gitu. Dan dalam pengawasan dokter, dan dia merasa agar dikasihani. Saya nggak bisa memaklumi suamimu yang mengejek-ejek kita, menghina gitu. Bipolar kok menghina-hina gitu? Ya makanya, kalau seseorang
ada juga modus klien disoal dibuat bipolar gitu. Padahal sebenarnya itu bukan menghina orang bipolar, justru orang bipolar nggak kayak begitu kan, hanya tertekan gitu kan. Benar, bipolar kan mood swing gitu yang saya dengar. Iya, tapi bukan mencuri atau menipu. Mencuri, menipu, mengancam. Mengancam nggak ada di situ. Dia hanya masalah ya marah gitu, tersinggung atau apa gitu. Itu kan tren kasusnya artis yang bipolar gitu. Marsyanda. Dia kan tidak mengancam, dia tidak menipu. Iya, nggak menipu. Iya. Kalau sekarang mereka menggunakan ilmu jurus bipolar itu untuk menghindari tidak membayar utang. Oh iya, dan lari dari hukum. Gitu. Tapi kan menurut aku dia kayak seperti memfitnah bipolar, Bang. Si ahli hukum ini. Yang ahli hukum kan? Ini? Iya, kayak menjelekkan bipolar. Bipolar itu kan mereka sudah memerangi dirinya sendiri, sekarang mereka harus mikir, jangan-jangan orang-orang pada takut sama dia. Kirain bipolar nipu juga. Oh enggak, kalau gila itu nggak bisa lah. Justru harus dibuktikan gitu. Ya, kalau dia dihukum pidana paling 4 tahun di penjara. Tapi kalau gila dia bisa seumur hidup gila kan. Ya kan rugi gitu. Jadi kalau ada pengacara menyarankan suruh gila ya rugi. Berarti pengacaranya gila kan kira-kira gitu. Itu kayak misalnya OI dia menipu 9 miliar dihukum 3 tahun. Kan lumayan dong, 3 tahun nggak berat, nggak besar. Berarti kurang lebih sebulan 300 juta lah kira-kira. Daripada dia 300 juta bayar kan mending dia masuk penjara kan, ringan kan tinggal. Iya, kalau dia tapi kalau dia ngaku gila, psikiater, ya pasti tunggu dia sembuh dulu gitu kan. Bahkan sudah sembuh pun orang tidak mau berbisnis dengan dia karena gila gitu. Oh iya benar juga ya, serem kali ya. Iya, serem kali. Oleh karena itu pengacara ini harus pengacara yang pintar gitu. Jangan yang tiba masal tiba akal dan asal-asalan saja gitu. Kelihatan bobot dan mutu kualitasnya kok. Kelihatan ya kalau kan. Kelihatan ya orang galak gitu Bang. Kalau ada klien ngamuk-ngamuk mantan kliennya kemudian dia marah-marah kemudian panjang ya, kecuali kalau spontanitas kan dia tersinggung gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia marah-marah kemudian, hei rasakan kau belum tahu aku mantan wartawan dan sebagainya ya, itu menurut saya tunggu giliran kau. Aku bongkar, hei lihatlah kau. Lihatlah kau. Baru dibalik lagi seolah aku tidak mau disuruh kau begini ngapain. Apa saya Bang ya? Kalau udah lu nggak mau ya lu jangan minta uang 50 juta per bulan kali 10 tahun jadi 10 miliar kan. Iya benar. Ya, itu gitu. Terlalu gitu. Terus kalau ngomong gitu kan saya nanyakan masa hutang, dia bilang uang segitu saja. Ya kalau uang segitu saja ya kau bayar kan ya? Bayar gitu. Daripada saran saya daripada kau bayar lawyer, datang aja diskon lah gitu kan. Diskon nggak apa-apa. Iya. Gak usah malu gitu. Ntar lu bipolar gak ada lagi, bangkrut. Iya benar. Siapa yang mau lagi? Siapa yang mau bekerja sama lagi? Mulai saat ini pengumuman ya orang ini bahaya, jangan dipinjemin duit lagi kan rugi dia. Rugi ya. Bisa investasinya tertarik kalau hanya persoalan 100 atau 50 juta tidak bisa diselesaikan. Benar. Nah, ya kan buat apa pakai pengacara kalau hanya alasan begitu? Daripada bayar pengacara mending bayar hutang kan? Iya. Seperti itu. Tapi emang boleh nggak sih Bang pengacara itu membela orang yang jas-jas menipu? Ya gini lah, harusnya dia, kalau saya sebagai artis selebritis, ketika kamu misalnya menggunakan saya, ketika kamu menipu orang, saya nggak mau, saya bayar aja, selesai. Daripada kamu bayar saya, bayar dia gitu. Iya, harga diri dong Bang. Ini kalau saya lihat modelnya, lu bayar gue, ntar lu nggak usah bayar utang, ya nggak bisa. Yang repot itu kan, selama dia tidak menyelesaikan persoalan hutangnya itu, dia akan pusing gitu, walaupun dia bayar pengacara gitu. Nah, kalau saya lihat ini hanya jurus mautnya aja, banyak kok. Ketika banyak uang, ketika orang udah rada ragu dan nggak bayar lagi, dia mulai marah gitu, dia mundur gitu. Iya, dan akan sangat terkenal pengacara suka mundur pribadi gitu, karena sudah terima uang banyak, kemudian dia lari, kabur. Oh dia suka kayak gitu? Saya nggak bicara orang ya, oknum ya. Iya, oknum ini. Ada oknum pernah menipu 1,4 miliar gitu. Kita laporkan. Dia bilang ini jasa lawyer, saya bilang mana jasa lawyer, kamu buktikan gitu. Oknum ini menipu 1,4 miliar. Itu salah satu pejabat ya di Sumatera Utara. Isi pejabat. Iya, kemudian dibalikin uangnya, walaupun masih kurang sih, masih 600-an juta. Dicicil. Ya, modusnya itu dia ditunjuk pejabat, uangnya buat pejabat lain. Kalau dikanan itu kena korupsi dia. Oh, jadi oknum ini bisa menyalahkan pejabat, berani ya dia? Berani, lihat aja. Oh, berani ya? Dia kalau ngomong, buktikan dong. Kalau pernah menangani satu perkara menjadi pengacara jenderal, mana bukti surat kuasanya, sidang di mana, mana foto sidangnya kan nggak ada. Tapi kalau pernah jadi juru bicara misalnya presiden, mana surat kuasa dari presidennya, ya kan? Iya benar, nggak ada. Foto dengan presiden dengan jenderal bintang 4-nya nggak pernah kan, kira-kira seperti itu. Berarti dia pembohongan pabrik dong termasuk? Dia pembohong, ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku aja. Sini ketemu saya, bawa uang berapa miliar kalau ada bukti kamu pernah sidang. Sidang pra peradilan yang bebas dulu kan, di selatan kan pernah dia sidang nggak di situ? Nggak pernah.
mau telanjang bulat jalan kaki ke Monas kalau dia bisa membuktikan, ya kan? Betul nggak? Kayak apa itu rupanya? Gitu. Kalau kau ngaku pengacara bintang 4, pernah sidang, mana foto sidangnya, mana surat kuasanya gitu. Kalau kau punya, kita telanjang berdua ke Monas. Kalau lu nggak punya, lu yang telanjang sana jadi kura-kura ninja kan? Nggak akan berani gitu. Tapi lucu ya Bang kalau telanjang ke Monas Bang. Lucu. Kalau soalnya kalau tantangan uang dia nggak berani gitu. Dan kepada dokter-dokter atau suster-suster yang berlawanan, nggak usah takut gitu. Hajar aja. Pengacara-pengacara kayak gini nih nggak ada kredibilitasnya. Ya, bukan kredibilitasnya, nggak laku. Nggak laku ya. Udah lah. Kalau laku nggak mungkin. Kita harus tahu diri lah. Kalau masih dipercaya kita dipakai. Kalau enggak ya enggak. Benar. Kalau laku banyak klien yang nggak mungkin ambil kasus sekarang masa klien pengacara nipu. saling menjelekkan pengacara, maksud menghina, ketakutan gitu kan, pengacara kayak apa? Berarti dia tidak belajar pengacara, jangan-jangan nggak ujian pengacara gitu. Oh, harusnya tidak boleh saling menghina ya? Ya, nggak boleh. Dia kan menghina-hina, menakut-nakuti, melapor-laporkan, kan kerjanya begitu gitu. Semua diancam sih Bang sama dia yang Semua pengacara. semua diancam, dihina kalimat-kalimatnya gitu. Kalau saya udah dapat kuncinya sih melalui teman. Mereka udah ngaku mereka bipolar dan dalam keadaan gangguan jiwa. Dan mereka mengatakan maki-maki Farad kok udah kayak niru-niru istrinya. Istrinya kalau marah ngerepet gitu kan kira-kira gitu. Istrinya juga ngerepet. Ya istrinya suka ngerepet, dia mengakui kok saya ngerepet kayak niru bininya gitu. Dia ngakuin. Akhirnya bininya merasa tersiksa karena setiap suaminya marah ke supirnya itu disuruh istrinya suruh ngamuk sama supirnya gitu. Jadi harus ngamuk juga gitu. Harus ngamuk juga, kali ya? Kita dimaki-maki istrinya, disuruh suaminya gitu. Oh, Bang Farad pernah dimaki-maki sama oknum ini? Contoh pernah ada oknum pengacara yang melakukan itu. Gitu. Terus Abang Farad gimana menanggapinya? Ya saya bilang, ya tidak semudah itu kamu hina saya, kamu permalukan saya. Ya, kamu permalukan saya. Kebalikannya dulu juga kayak Hotman Paris, dia menghina-hina saya gitu. Ketika dia dizolimin, saya justru membela dia. Gitu. Karena saya ingin memberi contoh yang baik gitu. Kamu kalau merasa besar jangan mengecilkan orang. Kalau kamu semakin mengecilkan orang, kamu semakin kecil. Nah di sini saya posisi ketika kamu dikecilkan ke orang, walaupun lu pernah ngecilin gue besarin lu ya. Kali aja gue lebih besar dari mereka kan kira-kira. Amin. Gitu. Iya benar. Nah terus udah gitu. Nah Hotman kalau hanya menghadapi kura-kura ninja, tiup aja ya. Dua pilihan, mau kabur atau kubur. Mau kabur atau kubur. Ngeri kali Bang Farad. Ngeri kali. Ini gue kemarin jadi kalem begitu dekat Dennis yang jago dan berani, gue jadi bernyali. Iya. Terus udah gitu Bang Farad, tapi dia itu sekolah hukum nggak sih sebenarnya? Karena saya pernah baca di berita-berita dia nggak. Sarjana hukumnya bukan katanya. Si oknum ini saya baca-baca di berita pernah ada katanya dia pernah diperiksa. Oh sekolah agama dia tuh. Kan pernah dihukum juga, pernah mukul, di penjara, ditangkap gitu kan. Oh dia pernah di penjara? Iya, harusnya kalau masuk di Peradi nggak bisa jadi lawyer pasti. Tapi kok masih kepake? Ya nggak tahu karena dia ikut organisasi advokat yang mana kan, ada beberapa organisasi sekarang gitu. Oh gitu. Pernah mukul. Pernah mukul ya, tahu mukul oknum ini pernah mukul. Selingkuh. Ketahuan? Ya ngaku ditipu 1 miliar gitu. Ditipu, selingkuh sama siapa Bang? Orang kan hadapi dengan senyuman, hadapi dengan hadapi dengan paha. Abang Farad lucu banget. Langsung bodok dia. Tapi Bang Farad, tapi dia itu nipu apa aja Bang? Si oknum ini. Kalau pengalaman kita sih, pokoknya orang-orang yang percaya sampai saat ini merasa dia adalah pengacara seorang jenderal bintang 3 gitu. Berhasil, padahal enggak, dia bukan pengacaranya. Dia nggak bisa membuktikan surat kuasa dan persidangan itu gitu. Sampai sekarang dia nggak bisa buktikan? Nah, sudah kita tanya ke jenderalnya, nggak kenal. Nggak ada itu. Abang udah tanya? Iya, kita punya foto dokumentasi sedangnya nggak ada dia. Nggak ada, itu bohong. Bodoh kan dia ikut masih nangani ke dia, nggak ada, nggak benar. Gitu. Tapi kalau bipolar itu jadi pengacara boleh? Ya nggak tahu kan, tes psikotes dong. Gitu. Ayo dong menjadi kayak kita kan, misalnya ikut anggota KPK atau anggota Dewan lolos nggak psikotesnya kan. Dia udah pernah tes belum tuh? Nah, saya nggak tahu. Yang jelas dia belum pernah sih, katanya pernah jadi. Ya pokoknya nggak usah lah cerita anti arogansi nanti kan. Oh iya benar jangan sombong ya. Kura-kura ninja jangan sombong ya. Jangan sombong, jangan galak-galak.
Jangan galak-galak gitu, karena ya kita ini kan hidup di satu kota, santai aja gitu. Kalau pernah udah mau terjatuh, udah mau dimakan harimau, diselamatkan orang, ya ucapin terima kasih aja, jangan lagi menghina kita gitu. Betul. Nasibnya itu udah kayak telur ujung tanduk tuh, aku yang selamatin gitu. Kalau nggak ada saya, nggak membantu dia masih pakai baju oranye sampai sekarang. Ya, sampai sekarang harusnya masih pakai gitu. Jadi oknum ini adalah satu oknum, dia abang yang selamatkan dari... Iya, saya yang selamatkan dia gitu. Gimana itu ceritanya? Ya dia dilaporin sama istri gubernur. Karena? Ya gara-gara mengambil uang, kemudian kliennya ditinggal gitu. Oh, ambil uang gimana maksudnya tuh? Dia jasa lawyer katanya, buat koordinasi, buat mabes, buat ini, buat itu gitu. Uangnya nggak nyampe. Oh, tuti dong bang? Iya tipu. Tukang tipu juga dong? Penipuan gitu. Terus? Akhirnya nangis-nangis sama istri gitu. Oh nangis-nangis? Bisa nangis dia bang? Minta jangan dihitung dolar karena nggak ngerti dolar. Nangis lah. Kura-kura aja berair mata. Oh, sama Kura-kura istrinya? di laut aja nangis air mata keluar. Betul. Apalagi ya kura-kura dalam perahu. Dalam perahu. Oke. Terus misalkan nih ya, aku nggak ngomong orang. Misalkan aku ketemu abang terus ngatain aku cadel, itu ada pasalnya nggak bang? Oh iya ada. Pasal berapa ya? Pencemaran nama baik itu bisa. Baik. Itu ada pasal 335 untuk orang menyuruh melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada dengan ancaman kekerasan. Kemudian kalau di hadapan media pers, kemudian diumumkan dalam bentuk ini Twitter, Instagram, itu kan ada undang-undang ITE. Iya. Ancaman hukumannya lumayan tinggi, 4 tahun penjara juga. Oh gitu. Jadi kalau saya misalkan ada kejadian itu, saya bisa lapor? Bisa dilaporkan. Kalau kamu dibilang cadel, walaupun kamu bilang memang saya cadel, ya nggak berarti harus dihina. Kan sebenarnya kalimat apa dengan nada merendahkan gitu, tidak pada porsi dan tempatnya. Ketika kamu misalnya seorang pejabat, hei kau pejabat cadel kau, ya nggak ada kaitannya. Itu kan merendahkan harkat martabat, sehingga unsur ahli bahasa maupun ahli pidananya itu terpenuhi gitu. Itu kena gitu. Oh, meskipun saya cadel tetap bisa gitu? Bisa. Iya kan? Tapi kalau oknum ini ada oknum yang bilang katanya, ya memang kau cadel. Apa sih? Iya, biarin aja, nggak bisa. Kalau misalnya dia gemuk, kau jelek, gitu, ngapain kita hina? Masa aku balas? Ya selama kamu tidak nyaman, ya itu unsurnya terpenuhi. Selama kamu tidak nyaman. Gitu. Kecuali kalau ada patung atau batu yang cadel, diejek batu, ya nggak bisa. Bukan badan hukum. Benar. Kalau namanya manusia kan ancaman hukuman aturan kan buat manusia Indonesia. Betul. Nah, makanya dia harus mengerti gitu. Laporin aja. Laporin aja ya, laporin aja. Ntar aku jadi pengacaranya. Oke. Biar nanti istrinya nyari-nyari kita, kemudian minta maaf. Terulang lagi dong nostalgia. Jaga. Kita punya anak, tolong nangis-nangis. Habis itu, begitu dia udah maju lagi, kita mau bicara, nasihatin dia bilang, nggak punya uang ya, ntar gua kasih uang kan, kurang ajar. Gitu? Kan? Gayanya itu loh. Jadi siapa yang anak ya? Jakarta Kerasmen. Kerasmen. Iya nggak? Mungkin dia lupa kalau kayak hati oknum keras masih tersebut bisa bang. kelembutkan, ini otaknya udah keras banget, susah. Buta mata, buta hati. Iya gitu. Mungkin oknum tersebut lupa dengan kejadian dulu bang. Saya udah mengingatkan, tapi marah gitu, tersinggung gitu. Saya tuh senang lihat kalian bahagia, senang melihat kalian kaya. Kenapa saya larang ini? Karena saya tahu kamu pasti dibenci orang dengan gaya begitu. Iya kan? Nggak usah kau atur aku, katanya gitu. Akhirnya kita hina-hina sama dia, jadi persoalan urusan saya itu hanya gara-gara itu gitu. Oh, gara-gara itu awalnya? Mencegah dia jangan begitu, tapi kita digituin, kira-kira begitu. By apa? By telepon? Telepon di Instagram semua dihajar, kita dilawan juga. Di sosmed dilawan? Di sosmed. Terus abang tanggepin nggak? Di telepon. Di telepon juga? Ngancam, iya. Langsung ngancam? Iya, kayak orang mau berantem. Betul. Aneh saya. Ya kan saya bilang jarang saya dihina atau dipermalukan manusia kayak begini. Manusia. Makanya kalau teman saya anggap udah biarin aja lah. Anggap aja nggak ada saya bang. bercanda-bercandain aja, saya lawan-lawan aja gitu. Iya bercanda-bercanda aja, ketawain nggak perlu aja saya bang. pukul kan. Karena orang-orang yang gila seperti itu kan bisa jatuh sendiri kan. Betul. Nanti akhirnya jadi untung gua nggak stroke katanya. Ada oknum tersebut ngatain untung saya stroke lagi. Ya. Ngatain saya Untung stroke dia lagi. sehat dulu baru untung nggak stroke. Kalau stroke dulu baru kok kata gua stroke kan. Benar. Udahlah nggak usah sombong, pengacara biasa aja. Nggak ada pengaruh. Betul. Terus dari gitu aku juga pernah baca di salah satu berita oknum ini tuh pernah katanya ada polisi datangin ke apartemennya, terus dia ambil pelurunya. Ya, nggak tahu itu nanti kan proses kan. Kalau saya kalau
Kalau polisi ada yang berani ngambil peluru polisi, masalah dia dinas di Papua di mana, tangkap aja. Tangkap aja ya, Bang. Iya. Betul nggak? Benar. Bukan polisi salah pada tempatnya, dia nggak pada tempatnya untuk menangkap atau menyita peluru polisi kan kira-kira. Iya, gitu. apalagi dia. Ajar aja. Iya, apalagi dia itu adalah mengerti hukum kata dia kan. Hukum, nggak ada. Jangan takut lah, laporin lah itu. Laporin ya. Betul. Terus udah gitu. Ntar kayak siapa Arya gitu. Kura-kura ninja, waktumu sebentar lagi. yang surga kan? Kura-kura ninja, waktumu sebentar lagi. Itu dia tuh pengacara dari negara Konoha kali. Pokoknya udahlah. Pokoknya selain kalian mau menghina, yang penting lu gak sebut namanya, gak sebut orangnya, dan itu kan bebas-bebas saja kita merdeka. Gitu. Kalau dia menghina muka kita langsung terang-terang, berani gitu kan? Aku datang kelewatan. Bener. Dikit lagi nggak laku itu. Dikit lagi nggak laku. Dikit lagi siap-siap aja jual rumah. Udah pasti nggak laku kan, Bang? Kalau misalkan mau menerima kasus yang udah pasti nggak usah ribet kalian, tanya nggak ada kualitas omongan dan kalimat-kalimat yang nyambung. Nyambung ya benar. Kemarin saya nggak mau ngomong gitu, tapi sekarang saya selamatkan kalian. Iya. Dia cek dia kuliah di mana, sarjana apa, dia ujiannya kapan, apa prestasinya kan. Kedua aja mana pernah sidang di mana, peradilan di mana, sidang di mana gitu. Betul. Ya kan? Sama mantan kalian aja bisa dikasusin dia. Itu aja, simpel kan. Okay. Terus dia gitu kalau misalkan Bang Farhad misalkan pernah jadi pengacara saya, terus dia gitu udah nggak jadi pengacara saya, boleh nggak sih Bang Farhad bocorin rahasia nggak saya? Boleh, tiba-tiba berlawanan ya. Kecuali demi keadilan memang benar. Misalnya saya udah nipu, silahkan nggak masalah. Tapi kalau ini gara udah terima uangnya orang berpihak lawan lagi gini-gini kiri kanan. Nggak boleh tuh ya? Kiri kanan, harusnya kiri ninja. Kiri. Kura-kura ninja. Udahlah itu kiri kanan kok, bohong aja udah. Nanti undang beberapa orang yang digituin sama dia. Nanti saya kasih datangin. Nanti kasih ya? Kita kasih. Jadi ganti dong posko pengaduannya. Berkembang. Lu sementara bikin posko pengaduan terhadap pengacara itu aja. Oke. Yakin deh. Yakin deh. Karena aku akan menyelamatkan beribu-ribu orang. Betul. Itu juga tugas mulia ya Bang ya? Tugas yang mulia gitu. Tugas mulia, terlepas dari uang yang habis. Jadi kan banyak yang mau uangnya itu kan hilang gara-gara dia. Tapi tetap selamatkan lagi udah uang hilang sama dia. Dan juga orang yang dibela itu gaya awal aja dia bisa bereskan, nanti uang kalian habis dia nggak bisa beresin. Gitu ya? Datang baik-baik aja, nggak usah lagi pakai pengacara, bikin pusing. Benar. Jadi kalau kayak aku gitu mau ngapa gitu langsung datang aja bisa ya Bang? Somasi aja dulu, somasi. Lu ngomong gua cadel, minta maaf, lu nggak minta maaf, lu 2 kali ke somasi. Pasti dia minta maaf. Oh gitu. Pasti dia minta maaf. Pasti istrinya nelpon, nangis-nangis. Kasihan aku Mbak. Suamiku bipolar. Dokternya ada, gitu. Dokternya ada? Ada dokternya. Dokter beneran nggak tahu itu? Dokter beneran. Dokter benar ya. Terus dia gitu kalau misalkan orang pura-pura bipolar, terus ada suratnya, kalau terbukti dia pura-pura bohong itu? Dokternya pembanding ada, kita bisa tangkap juga ya. Dokternya bisa tangkap juga? Bisa. Berarti oknum yang membantu oknum tersebut semuanya akan terseret dong? Yang tanda tangan, yang surat. Bisa. Pengacaranya bisa? Bisa. Wah kan pengacara dengan rantang bilang. Menghalangi penyidikan. Bisa. Menghalangi penyidikan, bisa ya? Gampang bisa. Oh gitu. Karena menurut aku ada tukang tipu yang harus diberantas. Kalau nggak merugikan banyak orang. Bisa. Oh, berarti siapapun yang membantu si tukang tipu ini bakal kena gitu ya. Semua. Mau susternya kayak, mau dokternya, rumah sakitnya, mau kura-kura ninjanya kena semua. Kena semua ya. Bahkan pengacaranya bisa ya, ada hukumnya. Pengacaranya, kura-kura ninjanya juga kena. Gitu. Oh gitu ya, kena juga ya. Ada yang mau disampaikan nggak ke? Ya saya hadir sini sebenarnya bukan mau berantem dengan lawyer. Saya merasa turut prihatin gitu kalau ada orang merasa kebal hukum gitu. Lawyer itu bukan kebal hukum, dia harusnya memposisikan yang orang yang harus melanggar hukum dicegah gitu. Bukan dia membuat soal hukum tanpa bisa mencegah dirinya kan. Gitu. Betul nggak? Betul. Ya kalau memang kalian mengalami gangguan kejiwaan untuk situ ya berobat dulu lah gitu. Ya nanti kalian banyak musuh gitu. Saya aja ngeliat pengacara yang sombong dan belagu, saya marah gitu. Saya tampil di sini, saya akan lawan dia gitu. Siapa-siapa korban dia yang berhadapan dengan dia, lawan, bantu. Nggak usah bayar-bayar, saya hajar dia. Nggak perlu bayar, hajar ya? Nggak usah ada lawyer-lawyer kayak begini di Indonesia. Okay? Iya, preman kali Bang, soalnya Bang. Kali gitu kan.
Ya kan? Kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Ninja Turtle. Iya, saya aja musuhan dengan Hotman Kelapa Gading aja saya bela kan. Bener-bener. Oh, dia udah temenan? Banget dia, enggak, menyerang-nyerang semua kan begitu. Oh, tapi sekarang sama Bang Hotman udah temenan? Saya? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Ya kan, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Bagai sang surya. Dunia, kan? Iya betul-betul, Gitu. mantap sekali Bang Farhat. Semangat Bang. Terus udah gitu, terakhir, saya jadi mau nangkap intinya, berarti ya oknum tersebut pernah korupsi ya? Ya, Iya kan, pernah ya? dilaporin menipu. Pernah dilaporin menipu. Tapi modusnya itu ada kaitannya dengan Pernah dilaporin menipu. menjual, merayu untuk Merayu. menyerahkan uang itu kepada aparat. Gitu. Ada pucuk rayunya, Ya, menyerahkan itu uang masih kepada bisa aparat. dibuka kembali masih. Masih bisa Ya, dilaporin kalau lagi? dia nantang saya buka. Kalau dia nantang saya masih sombong, mas saya dia nggak cabut, dia marah-marah, saya buka. Oke, buka aja lah Bang. Ya dikit lagi. Dikit lagi. Tunggu kura-kura ninjanya belagu sampai 100%, masih 99% dia sombongnya itu. Dikit lagi ya Bang ya? Tinggal 1%. Oke deh, siap Bang. Buat Bang Farhat, makasih banyak udah Makasih. sempetin kesini. Aku tahu Bang Farhat pasti Makasih, sibuk. Denis. Semangat Bang buat Semangat. partainya. Partai Pandai. Partai Partai Negeri Negeri Daulat Daulat Indonesia. Sukses terus buat Bang Farhat. Makasih. Oke, makasih. Bye. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton dan gue makin kaya. Hoba.